Assalamualaikum semuanya. Sekarang kita ada di sesi Semangat Ramadan 2022, Ramadan jadi asik bareng Bina Warga. Nah, jargon kita udah tahu. Kalau sama orangnya udah tahu belum nih? Biar yang gak kenal bisa jadi kenal. Halo teman-teman, aku Imel dan rekan aku Naila Febriana. Nah, tapi Mel, di sini aku nggak sendirian nih. Di sini kita bakal ditemenin sama Bu Putri dan juga Bu Mariani. Betul banget. Kita ditemenin sama dua wanita cantik di sini. Pastinya. Halo Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam cantik. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Neng baik? Pastinya Bu dong. Putri juga baik. Alhamdulillah. Ya. Ibu puasanya gimana nih? Lancar aja? Insya Allah alhamdulillah lancar. Lancar ya? Neng juga gimana? Alhamdulillah. Bu Putri juga lancar? Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Nah, kebetulan banget nih kita berempat semuanya perempuan. Wah, kayaknya asik kalau kita bahas soal perempuan sama perempuan lagi. Iya. Betul banget tuh. Nah, di sini mumpung ada Bu Putri sama Bu Marianinya langsung, kita tanya jadi lebih gampang ya nggak sih? Betul. Nah, aku mau nanya nih sama Bu Putri, gimana sih pengalaman pertama Bu Putri saat haid? Kan ada yang kayak sedih, senang, ataupun kayak takut untuk bicara ke orang tua. Padahal kan itu hal yang wajar ya buat cewek. Nah, Bu Putri sendiri gimana nih Bu? Untuk saya ya, Bu Putri waktu itu pas haid itu masih kecil, masih kelas 2 SMP. Nah, dari situ kaget bangun tidur, loh kok ini ada yang merah, kenapa? Pernah belajar waktu itu pas di zaman SMP, ada namanya itu perempuan akan mengalami masa menstruasi. Oh jangan-jangan ini nih yang dinamakan menstruasi, karena sebelumnya ada pegal-pegal dulu pinggul, ya biasa kan kita seperti itu. Jangan-jangan ini menstruasi. Nanyalah ke mama, mah kayaknya Putri udah masuk masa menstruasi. Begitu. Oh iya, betul. Berarti kamu sudah dewasa, katanya gitu. Sudah dewasa, berarti jangan dulu ikut sholat, jangan dulu melaksanakan sholat, jangan dulu ngaji, katanya gitu. Jadi diajarin lah dari cara ngebersihinnya seperti apa dan amalan-amalan apa aja yang bisa kita lakukan saat menstruasi. Tapi kalau misalnya untuk biar semuanya pada tahu nih ya, kita perempuan-perempuan itu harus seperti apa pada saat menstruasi. Gimana kalau kita tanyain nih ke guru SMK Bina Warga, guru agama yang paling cantik, favorit banget ini. Bener banget tuh, bener banget. Kita tanya ahlinya langsung ke Bu Mariani SAG. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Bu Putri, subhanallah. Bu Putri juga guru favorit yang hebat ya, Masya Allah. Guru yang luar biasa, idola anak remaja. Betul banget, idola Pastinya dong. Oke. Ya Bu, untuk dalam perempuan itu ya Bu ya, ada beberapa hal yang memang harus diikuti aturannya dalam ajaran Islam. Untuk yang pertama nih mungkin yang bisa diluruskan mungkin dari Ibu, gimana sih kalau misalnya perempuan dalam masa menstruasi? Betul. Gitu. Apa aja sih Bu yang bisa kita lakukan? Ya, oke. Siap Ibu jawab? Siap dong Bu. Ya. Terima kasih Bu Putri, terima kasih nenek-nenek cantik. Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang suci. Islam agama yang memiliki aturan. Sehingga Islam tertata dengan baik karena apapun Islam memiliki aturan dan pola yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah yang sekarang kita bahas tentang mandi wajib. Mandi wajib dengan mandi biasa jelas berbeda. Kalau mandi biasa, contohnya kita keramas, kita mandi tanpa niat pun sah-sah saja. Karena kita menghilangkan kotoran dari bau, dari keringat, dari segala sesuatu yang sudah istilahnya di badan kita kotor yang sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai sore umpamanya. Kita mandi, ya sudah berarti kita bersih badan kita. Tapi kalau mandi wajib ada aturan dan tata caranya. Salah satunya adalah mandi wajib itu ada rukunnya. Rukun mandi wajib ada 2 menurut Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu niat.
ucapkan niat sebelum kita mengguyurkan air dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tanpa niat berarti namanya bukan mandi wajib. Karena mandi wajib itu berarti ada syarat dan rukunnya. Yang pertama niat. Kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arabnya, kita bisa dengan bahasa Indonesianya, yaitu ya Allah, niat saya mandi wajib menghilangkan hadas besar dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki lillahi ta'ala. Nah itu berarti namanya mandi wajib. Yang kedua yaitu mengalirkan air dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan di sela-sela selangkangan pun kita harus digosok-gosok. Karena apa? Karena saking harus bersihnya badan kita. Kenapa mandi wajib harus betul-betul diperhatikan? Karena kita akan menghadap lagi kepada Allah untuk ibadah lagi seperti sholat, baca Quran, saum, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya setelah kita terhenti oleh Allah dengan haid, atau menstruasi, dengan apalagi Bu Putri, dengan nifas, dengan apalagi? Umpamanya dengan setelah bersetubuh, maaf ya kalau sudah suami istri, dengan setelah bersetubuh atau keluarnya air mani. Setelah itu baru kita berkeramas dengan bersih. Ya, karena apa? Karena ibadah itu adalah salah satu ibadah sholat itu salah satu rukunnya adalah ketika kita bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Sementara untuk menghilangkan hadas besar salah satunya adalah dengan bersuci. Sholat tidak akan sah kalau wudunya tidak betul. Apalagi ini kita sudah ada kotoran pada diri kita. Makanya kita harus mandi wajib supaya apa? Supaya wudu kita sah. Karena wudu tidak akan sah kalau kita belum mandi wajib. Nah seperti itu anak-anak untuk sementara. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai perempuan lagi mengalami menstruasi, setelah selesainya nggak cuma mandi biasa aja, tapi memang ada baca niat ya. Terus tata cara mandi wajibnya semuanya itu harus dilaksanakan secara tertib, secara teratur urutannya gitu. Karena supaya kita akan siap lagi untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi yang suci. Itu ilmu baru kan ya buat kita semua. Ilmu baru. Nah, ini ada pertanyaan nih, gimana sih katanya kalau misalnya kita potong kuku lagi haid, kayak gimana tuh? Potong kuku lagi haid itu jelas tidak boleh. Nggak boleh? Ya, walaupun ada sebagian para ulama yang membolehkan dan tidak. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, jelas ketika haid tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut. Kenapa? Karena nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban sampai di akhirat. Seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama juga tidak apa-apa, karena yang tidak boleh itu saat haid bukan memotong kuku atau memotong rambut, tapi ada 8 yang tidak dibolehkan ketika kita sedang haid atau menstruasi. Yang pertama yaitu tidak boleh sholat. Yang kedua tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah, ada yang tahu Bu Putri atau mungkin Nek? Ketika haid atau menstruasi, tidak boleh melaksanakan puasa, tidak boleh tawaf. Lalu apa lagi ya? Coba. Apalagi coba nggak boleh ngapain lagi? Coba Bu Putri atau Nek coba. Ibu sambil menguji kalian tidak boleh apa lagi? Kayaknya udah. Tapi emang ada yang kurang nih? Iya, coba. Coba. Jadi main tebak-tebakan Dinai. Jadi main tebak-tebakan. Ada 2 lagi. Yang pertama, tidak boleh melafazkan ayat-ayat Allah. Tapi maaf ya, Ibu takutnya di sini nanti ada yang pro dan kontra ya. Kata siapa Bu Ani nggak boleh? Karena yang Ibu tahu juga dulu waktu Ibu, maaf ya karena Ibu mungkin latar belakang di pesantren ya. Dulu waktu di pesantren Ibu boleh katanya, boleh baca Quran tapi tidak boleh memegang Al-Qurannya. Boleh masuk masjid. Kata siapa tidak boleh? Maksudnya tidak boleh itu mengantisipasi takutnya nanti darah haid bocor gitu. Tapi ada sebagian ulama juga nggak boleh, bahkan melewati masjid saja tidak boleh katanya. Jadi kalau dalam hal ini Ibu silakan kembalikan lagi kepada
Yang Maha Kuasa. Bukan, maksudnya kembali lagi kepada diri masing-masing. Apakah mau mengikuti mazhab yang mana? Kalau mengikuti mazhab, saya tidak boleh ke masjid karena takutnya kita begini, berarti udah kita lakukan selama hidup, kita tidak boleh ke masjid. Tapi kalau umpamanya nggak apa-apa, yang penting kita yakin bahwa darah kita tidak akan bocor, tidak akan ngocor, ya mangga silahkan. Lalu yang lagi haid tidak boleh baca Quran, ya mangga kalau umpamanya mengikuti mazhab itu. Tapi kalau umpamanya mengikuti mazhab nggak apa-apa, yang penting jangan memegang Qurannya karena Quran itu suci. Sementara kita dalam keadaan sedang tidak suci. Ya berarti mangga baca Quran boleh, tapi jangan memegang Quran. Ada yang mengatakan lagi boleh kalau Al-Qur'annya ada terjemah, itu namanya adalah tafsir. Jadi Ibu kembalikan lagi, silakan kalian mau mengikuti mazhab yang mana seperti itu, Bu Putri. Nah Bu, ada yang nanya juga nih, berkaitan sama mandi wajib, apa aja sih Bu rukun mandi wajib tuh? Nah, seperti yang tadi udah Ibu katakan, rukun mandi wajib itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bedanya mandi wajib sama mandi biasa, kalau mandi wajib ada niat dan rukunnya. Kalau mandi biasa tanpa niat pun tinggal buyur, yang penting bersih, ya tidak apa-apa gitu. Tidak mengurangi syariat, tidak mengurangi pahala kita untuk membersihkan diri. Tapi kalau mandi wajib tanpa niat, ya berarti tidak syah gitu. Gitu saya. Ya. Itu udah lengkap banget ya informasinya, ilmunya dari Bu Mariani. Memang pertanyaan-pertanyaan itu suka terlintas terus gitu di anak-anak SMA, di anak-anak yang SMP yang udah mengalami menstruasi. Pertanyaan-pertanyaan itu justru terjawab tuh hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan juga ya nanti di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi Ibu mau nanya lagi nih, ada apa lagi sih pertanyaan-pertanyaan kalian nih kalau misalnya di kelas ada bingung tentang menstruasi udah terjawab. Biasanya ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan yang basic dari teman-teman nih ya. Kan kita suka lihat nih ya teman-teman tuh pada ngecat rambut buat ikutan gaya. Nah, gimana sih hukum dalam Islam mengecat rambut? Mengecat rambut menurut Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa apabila mengecat rambutnya berwarna selain hitam, mangga dipersilahkan. Tetapi jangan setelah kita dicat warna selain hitam, udah merah, kuning, hijau, lalu kita dicat lagi ke warna hitam, haram. Jadi biarkan saja rambut kita dicat dengan warna selain hitam dan sampai buyar warna cat yang dipakai ke rambut kita. Jangan dikembalikan lagi kita mencat dengan warna hitam, tidak boleh itu. Nah, seperti itu. Lalu apabila kita mencat uban pun itu harus memakai warna yang selain warna hitam. Jadi bebas, tapi jangan hitam. Kenapa? Karena hitam tidak masuk air wudhu. Salah satu contohnya Rasulullah juga pernah, Rasulullah uban dicat, tapi dicatnya memakai pacar pacar yang dari daun itu, daun-daun pacar itu. Pernah diriwayatkan Rasulullah juga mencat rambut tapi bukan dengan warna hitam, tapi memakai itu daun pacar itu, bukan henna bager, daun pacar ya. Kan itu warnanya bukan hitam tapi warnanya kemerah-merahan, kekuning-kuningan betul, dan kehijau-hijauan. Itu boleh seperti itu. Kalau kan tadi ngecat rambut, kalau ngecat kutek kayak buat kuku gitu. Betul. Mencat kuku juga itu adalah haram. Kenapa? Karena kuku. Air wudhu nggak masuk gitu Bu. Bukan namanya teh apa? Ari-ari teh. Ini teh cat kuku teh namanya teh kitek. Karena kitek tidak masuk ke dalam pori-pori kuku. Sedangkan wudhu itu harus betul-betul bersih, suci, menghilangkan hadas kecil. Wudhunya apabila kita tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Sahnya sholat ketika wudhunya pun betul. Jadi itu salah satu syarat supaya sholat kita sah, maka wudhunya pun harus betul. Itu mungkin salah satunya. Sehingga cat kuku, kutek jelas haram, kecuali memakai yang tadi kata Ibu, daun pacar atau henna. Itu boleh karena itu tidak mengurangi zat untuk memasukkan air ke dalam pori-pori kuku, seperti itu anak-anak. Nah Bu, kalau misalkan apa aja sih Bu, gimana
tata cara berpakaian untuk wanita muslim. Oke. Tata cara berpakaian menurut syariat Islam salah satunya ya yang dapat Ibu simpulkan tadi ada banyak. Yang pertama adalah menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang tahu batas aurat laki-laki dari mana sampai mana? Kalau perempuan kan jelas ya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Bu gimana kalau dicadar? Dicadar tidak apa-apa, tetapi yang Ibu tahu menutup aurat itu adalah yang terlihat hanya muka dan telapak tangan. Kenapa seperti itu? Karena senyum adalah ibadah. Bagaimana kita mau saling bertegur sapa, saling memberikan senyuman. Kalau kita umpamanya dicadar kan berarti tidak terlihat apakah dia senyum atau lagi manyun. Baut manyun atau bagaimana. Auratnya laki-laki yaitu dari mulai apa? Ada yang tahu? Ayo. Pusat Urut ya dari pusar sampai Lutut. Nah, itu kalau laki-laki boleh seperti itu. Ya, Bagir ya. Yang kedua adalah tidak menampakkan tubuh. Ongkona di jilbab tapi sepatos lepet punten. Ibu suka lihat ya, maaf ya, dia di jilbab tapi marah Gusti eta punten tonggong ka mana-mana. Di jilbab tapi eta lekuk tubuh ketika pakai levis, aduh Masya Allah masih kelihatan lekuk tubuhnya. Nah, kita mencoba untuk tidak menampakkan anggota lekukan tubuh, maka bajunya agak dilonggarkan seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak ketat. Ya, memakai jilbab tapi bajunya ketat gitu. Tete kengeng ya, harus minimalnya harus longgar gitu ya, Bagir ya. Itu kan kenyamanan juga. Betul, ya, kenyamanan buat kita juga. Nanti takutnya begini, ongko di jilbab, ongko ditutup aurat tapi masih kayaknya paparangkuan sepatos lepet tekengeng gitu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak menimbulkan perasaan ria. Urang tah tinggali jilbab anu bener mah juga urang kieu yeuh. Kamu mah lewat, itu tidak boleh. Kan itu namanya ria. Jadi selama kita menutup aurat dengan baik, ada di rel Allah, ya udah nggak apa-apa. Kita mah udah pengennya menutup auratnya seperti ini bajunya, ya mangga-mangga saja silakan. Yang penting niatnya menutup aurat dan selama bajunya tidak ketat seperti yang tadi Ibu katakan. Nah, kayak gitu ya teman-teman, udah kejawab dari pertanyaan sebelumnya. Nah, kayak gitu aja mungkin ya pelajaran yang bisa dapat di podcast ini. Dan selesai sudah podcast kali ini, sama halnya sama hubungan kalian yang telah berakhir. Karena di bulan Ramadan gak boleh pacaran ya. Gak boleh sekali. Haram, gak boleh. Semangat Ramadan 2022. Ramadan jadi asik bareng Bina Warga. Ayo ting ting is eating. Thank you for anything. Bye bye. Bye bye.